Kehidupan dunia pada era Nabi Muhammad 570 hingga 632 Masehi ada menyimpan banyak kisah menarik untuk ditelusuri. Selain dinamika yang ada di Jazirah Arab, berbagai peradaban lain juga diketahui berkembang pada masa yang sama. Salah satu peradaban tersohor di dunia saat itu adalah Cina, tepatnya di era dinasti Tang 618 hingga 907 Masehi. Ternyata pada saat itu, Cina sudah berjaya dan menguasai kehidupan. Bahkan, kabarnya Nabi Muhammad dipercaya sampai meminta orang untuk belajar ke negeri tirai bambu. Dinasti Tang sendiri didirikan pada 18 Juni 618 Masehi oleh Li Yuan. Pada tahun tersebut, Nabi Muhammad telah berusia 48 tahun, sudah menjadi rasul dan sedang giat-giatnya menyebarkan syariah agama Islam. Sementara di tangan Li Yuan, Cina mengalami kebangkitan dan perkembangan yang sangat luar biasa. Di awal kekuasaan, Li Yuan yang mendapat gelar Kaisar Gaozu berupaya menaklukkan wilayah-wilayah lain untuk menyatukan seluruh Cina. Lalu dia juga berupaya membangun kehidupan ekonomi rakyat lewat sektor perdagangan. Dalam China's Cosmopolitan Empire, The Tang Dynasty, 2009, diceritakan kebangkitan ekonomi tersebut dimulai dari pengoptimalan komoditas-komoditas penting Cina untuk kebutuhan ekspor seperti sutra, kain, guci, kertas, kuda, bubuk mesiu hingga barang mentah lainnya. Semua barang itu dikirim lewat jalur darat dan laut. Jika lewat darat, maka dibawa melalui jalur sutra yang membentang 6.000 km hingga timur tengah. Sementara jalur laut dilakukan lewat pelabuhan di selatan Cina sampai dibawa menggunakan kapal-kapal besar ke seantero dunia. Dari interaksi perdagangan inilah bangsa Cina bisa bertemu dengan orang-orang lain di seluruh dunia. Akibatnya terjadi transfer pengetahuan yang berdampak pada peningkatan kemajuan Cina. Begitu juga barang-barang Cina yang sudah menjelajah dunia. Salah satu interaksi inilah kemudian membuka hubungan Cina dengan Nabi Muhammad kala itu. Tempat tinggal Nabi Muhammad yakni Mekah adalah kota dagang pada saat itu. Karen Armstrong dalam Muhammad Sang Nabi tahun 2001 menyebut Mekah sudah dikenal sebagai penghubung jaringan perdagangan antara Mediterania Timur dengan peradaban Eropa dan Cina. Jadi dapat disimpulkan di Mekah pasti ada banyak barang-barang dari Barat dan Timur, termasuk dari Cina. Maka tak heran kalau Cina sudah dikenal oleh masyarakat Jazirah Arab pada saat itu. Atas dasar inilah diketahui Nabi Muhammad pernah berujar, "Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina." Sekalipun banyak orang yang skeptis atas kebenaran pernyataan tersebut. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya, ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa Cina sudah dikenal di tanah Arab. Saat itu, orang-orang Arab belum mengenal benua Amerika dan Australia. Amerika sendiri baru ditemukan pada tahun 1492, sedangkan Australia pada tahun 1600-an. Maka, dalam perspektif orang Arab, Cina adalah negeri terjauh yang sudah dikenal sebelum Amerika dan Australia. Sedangkan Kaisar Gaozu alias Li Yuan sendiri turun tahta pada tahun 626 Masehi. Penggantinya adalah Li Shimin alias Kaisar Taizong. Dan saat Nabi Muhammad wafat pada tahun 632, Cina sudah berada di kekuasaan Li Shimin 626 hingga 649. Pergantian kekuasaan ini bukan berarti meruntuhkan kejayaannya. Malah, Cina makin berjaya di berbagai sektor non-ekonomi seperti teknologi dan pengetahuan. Ketika era Li Shimin inilah terjadi penyebaran ajaran Islam oleh sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, atas pemerintah Khalifah Utsman ibnu Affan. Menurut Iqbal Shafii dalam A Brief History of Muslims in China, Institute of Strategic Studies Islamabad, tahun 1983, kedatangan delegasi itu membuat penduduk Cina bersentuhan dengan syiar-syiar Islam untuk pertama kalinya. Nah, bagaimana menurutmu? Jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan dukung kami dengan klik subscribe dan bagikan video ini ke banyak temanmu agar bisa sama-sama menambah pengetahuan. Sampai jumpa.